Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Bang Mail. Oke, hari ini kita coba bincang-bincang ya, bincang-bincang ringan dengan seorang yang hari ini fokus ya di pembinaan Olimpiade kalau dulu istilahnya ya. Terus kalau sekarang istilahnya KSN ya, kompetensi nasional kompetensi sains nasional ya. Oke, KSN. Jadi beliau sudah bertungkus rumus ya, sudah lebih dari 2 tahun ya di ikut di pembinaan Olimpiade Matematika khususnya gitu, dan pernah juga di mata mata pelajaran yang lain ya, astronomi. Oke. Oke ya, kita akan bincang-bincang dengan ini panggilannya Bang Sarudin atau Pak Sarudin ini. Pak Sarudin atau Bang Sarudin panggilnya? Bang Udin. Biasa Mas Pak, orang Jawa. Mas, oh iya, oke. Mas Sarudin, Mas Udin gitu ya. Ya. Oke, jadi kita akan bincang-bincang bincang-bincang santai dengan Mas Udin nanti terkait dengan bagaimana itu Olimpiade Matematika. Jadi ya tujuannya nanti ini memberikan informasi kepada teman-teman atau rekan-rekan atau siswa-siswi yang tertarik dengan dunia matematika ya nanti supaya ada informasi tambahan ya. Jadi gitu. Jadi itu tujuan dari podcast ini ya. Oke, mungkin secara singkat beliau ini adalah alumni dari pendidikan matematika ya, matematika Universitas Islam Negeri ya, Sultan Syarif Kasim Riau atau UIN Riau ya sekarang, UIN Suska Riau sekarang ya. Dan selain tadi membina Olimpiade gitu ya, atau mengajar siswa dalam bidang ya tadi kompetensi matematika itu, beliau juga mengajar di salah satu sekolah SMA di Tembilahan ya. Oke, ya, jadi beliau jauh nih, jauh dari Tembilahan ya. Oke, baik, mungkin nanti bisa beliau memperkenalkan ya, Mas Udin memperkenalkan sedikit bolehlah latar belakang sedikit atau tentang Mas Udin sendiri gitu ya. Oke, mungkin ya. Oke, dipersilakan Mas Udin, gimana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Senang bisa ketemu Bapak Bang Ismail. Kebetulan Bang Mail ini salah satu dosen saya ini. dulu. Saya waktu pengenalan dasar matematika, saya masih ingat waktu itu. Dan ya itu beberapa tahun yang lalu, 2008 kalau nggak salah. Jadi saya kebetulan kehidupan saya itu memang waktu di Pekanbaru agak sulit. Jadi banyak saya bekerja, salah satunya jadi cleaning service, juga pernah ngajar privat. Kebetulan dan terakhir saya menjadi tentor di beberapa bimbel di Pekanbaru. Nah, seperti itu. Okay. Dan waktu itu saya belum aktif di Olimpiade. Memang pernah juga waktu SMA, saya pernah juara 1 waktu TPL SMA memang. Oh gitu. Tingkat kabupaten atau gimana? Kabupaten. Oke. Ya. Jadi berarti istilahnya kecintaan terhadap matematika ini udah dari lama berarti ya? Ya, sudah punya pengalaman pribadi lah. Oke, baik, mungkin. Sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan Olimpiade itu? Atau sekarang mungkin istilahnya KSN ya? Mungkin bisa dijelaskan ya, Mas Udin. Jadi karena mungkin udah banyak tahu ya tentang itu, seluk-beluknya gimana. Iya. KSN ini salah satu ajang tahunan untuk sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri yang biasanya dikoordinir oleh Pemda atau jelas dinas-dinas pendidikan lah. Jadi KSN ini dulunya namanya OSN. Nah, OSN jadi ya? Olimpiade Desain ya? Ya, Olimpiade Desain nasional ya. Sekarang ada beberapa regulasi yang mungkin sehingga terjadi perubahan. Saya kurang memahami betul kenapa itu berubah, tetapi yang jelas menterinya berubah, jadi berubah juga. Tapi jadi, secara ini
secara apa namanya muatannya sama ya berarti ya. Berarti antara OSN yang dulu sama dengan KSN sekarang sama berarti ya. Sama Berarti sama ada muatannya. ada lomba Eh, apa tuh? Matematika, apalagi ya, biologi, fisika, biologi, fisika ya gitu, bahkan astronomi ya, beberapa astronomi, komputer, komputer gitu ya. Oke, ya. ya. Jadi artinya Nah, berarti, jadi nah, gimana? KSI ini adalah lomba yang cukup bergengsi di Indonesia. Kenapa? Karena dia seleksi masih. Jadi di nasional pun masih akan diseleksi untuk mewakili ke tingkat yang lanjut. Kalau matematika itu sekarang ganti namanya OMI namanya. Omi. Kalau dulu IMO. Oh, IMO. Oke. Nah, ya IMO itu International Mathematics Olympiad. Nah, beberapa kenalan saya juga ada yang sampai ke IMO. Bahkan saya kadang-kadang masih sering sharing gitu yang pernah sampai ke IMO mereka. Oke. Jadi Nah, udah banyak lah bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat dengan Olimpiade Matematika ya. ya. Oke, mungkin sejauh ini Mas Udin, perbedaan antara soal-soal Olimpiade dengan soal-soal yang biasa di sekolah itu apa sih? Seperti apa gitu kira-kira? Apanya yang membedakannya Kalau gitu? baik, kalau segi perbedaan memang mereka itu ada silabus sendiri yang beberapa materinya itu diajarkan di kampus-kampus. Kalau untuk level SMA, sebagai contoh teori graf. Teori graf itu udah di mata kuliah itu. Baru ada kita pelajari, kalau di SMA tidak ada. Seperti kalau sekarang udah ada itu binomial Newton. Kalau dulu belum ada di SMA diajarkan. Tapi kalau di Olimpiade itu sudah masuk. Bahkan beberapa teorema yang tidak kita kenal itu ada diajarkan di Olimpiade. Tetapi materi itu sebenarnya ada yang di semester 4 kita baru ketemu, ada yang di semester 5. Kalau kita kuliah artinya berarti ini ya, materinya itu sebenarnya berarti mungkin misalkan ada Olimpiade tingkat SMP, berarti bukan materi tingkat SMP lagi yang diperlombakan, udah mungkin SMA gitu ya, atau bahkan kuliah begitu ya, tingkat-tingkat awal gitu materinya. Nah, itu ya benar. Berarti pertama mungkin materinya ya tingkat materi yang dijadikan bahan di Olimpiade itu memang berbeda ya dengan soal-soal rutin yang ada di sekolah gitu ya. Oke, ya. Jadi artinya berarti siswa itu harus belajar lebih ya dibanding dengan teman-teman seusianya di sekolahnya gitu ya. Ya. Oke. Nah, ya ini yang seperti kalau di kombinasi itu sarang burung itu belum diajarkan kalau di SMA. Nah, kalau di Olimpiade udah harus diajarkan itu. Oke. Teori sarang burung itu. Mungkin ini ya, kayaknya ada nggak soalnya gitu. Coba satu dulu, gimana bentuk kalau mungkin seperti itu. Jadi biasanya gini, pernah yang saya tahu gitu soal-soal Olimpiade itu dia bentuknya lebih kalau kita gunakan dengan cara yang biasa gitu dia akan membutuhkan langkah yang panjang, tapi dengan trik yang diketahui dia akan lebih mudah gitu. Atau seperti itu gimana? Ada nggak seperti itu di secara dalam penyelesaian soal-soal Olimpiade itu gitu? Baik ya, kalau untuk soal yang biasa bisa menggunakan trik, tentu soal-soal tertentu saja. Kalau yang nanti saya akan bahas. Kalau soal-soal yang level hard itu memang justru kita diminta pertanggungjawaban. Jadi dari mana ini kan harus ada alasan tertentu, sehingga walaupun kita menggunakan trik tidak diperbolehkan lagi sekarang kalau untuk yang uraian. Oh gitu. Berarti ada ya jenis-jenis soalnya yang nggak boleh menggunakan trik ya, memang betul-betul analisanya gitu ya, kenapanya gitu ya. Ya benar. Nah, saya akan share soal yang boleh menggunakan trik. Nah, ini salah satu ya. Baik, sebentar. Nah, ini dulunya soal ini adalah seleksi IMO. Nah, kenapa soal ini boleh menggunakan trik? Karena si pembuat soal meminta jalan pikiran kita gitu ya, atau
bagaimana kita bisa memecahkan soal ini dengan lebih efektif gitu. Ya sebenarnya kalau ini konsepnya tentu bisa dengan eliminasi substitusi, cuman akan ya cukup panjang sekali bahkan. Ya. Tapi bahkan, kalau dengan menggunakan trik mungkin lebih cepat ya. Nah kalau menggunakan trik ini ada konsepnya. Jadi memang kita tentunya tidak bisa instan ya menemukan sesuatu itu kalau kita tidak latihan terus. Nah kalau saya sekarang bisa dikatakan satu hari itu hampir 5 jam 6 jam saya belajar untuk matematika. Wah, luar biasa. ya. Karena tuntutan memang. Tuntutan ya. Nah, seperti ini. Ini triknya dikali dengan 1. Nah, gitu. Nanti kalau ini dikali dengan setengah ya, setengah dari. Nah, triknya. Ini dikali dengan 2/3. Nah, gitu. Jadi nanti ini kan pertanyaannya adalah tentukan A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, bilangan ini kita tidak perlu tahu berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C maupun D. Kenapa? Karena dia butuh adalah penjumlahan dari penjumlahan dari 4 bilangan ini. Iya. Nah, gitu. Kalau cara biasa berarti kalau cara biasa kan berarti yang ini kita harus cari satu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya, D-nya berapa, nanti kita jumlahkan. Oke, tapi karena ya. Jadi ini tadi udah dikalikan seperti itu, berarti berapa nih hasilnya nih? Jadi ini Nah, kalau ini dikalikan 1 berarti kan dia tetap nilainya. A tambah 3B ya kan? Nah, ini atau nih maaf. Bentar. Mana pemaksudnya? Ini, ini ditambah ya. Nah, ditambah 3B ditambah dengan 2D. Nah, ini tetap ya. Nilainya adalah 6.160. Nah, seperti itu. Sedangkan ini kalau dikali dengan setengah, berarti setengah dari ini ya. Setengah dari 6 berarti 3A. Tambah 3A. B. Kalau ditambah B ya. Nah, setengah dari 7.000 itu 3.840 ya. Ya, 3.840. Ya. 3.840. Nah, kemudian ini 2/3 dari. Berarti kan 4, kalau dikalikan nanti 12 dibagi 3 kan 4 itu. 4 ya. 4 C. Ya. Nah, ditambah dengan 2D. Ya, 2D. 2D. Ya, itu. Kemudian nanti 88 atau 8.820 ini dikali dengan 2/3 itu nilainya 5.880. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan, dijumlahkan semuanya. Nah, ini nilainya nanti 5.880. Nah, ya benar ya? Nah, jadi kalau kita jumlahkan, A-nya itu nilainya 4. A ditambah 3A nilainya 4A. Nah, udah kedugaan berarti. Kayak jawabannya dibagi 4 ya. Jawabannya dibagi 4. Oke. Yap. Terus berarti 4. Berarti 4B lagi ya? 4B. Ya, 4B. Karena 3B ditambah B itu 4B. Kemudian C-nya 4C. Oke. D-nya juga 2D ditambah 2D. Oke, 4D. 4D. Ya. Tinggal ini kalau kita totalkan nanti 15.880. Kita tinggal membagi 4 bilangan ini. Bagi 4 ya. A ditambah B ditambah C ditambah D nilainya adalah 3.900-an. 3.970. Oke. Jadi ini adalah salah satu soal yang bisa digunakan trik. Kenapa? Karena kebetulan soal ini juga soal level hard awalnya masa itu, tapi sekarang ini sudah dianggap tidak begitu hard lagi. Ini tahun 1993. 93 ya. Oke. Nah, jadi iya menarik ya. Jadi itu yang buat menariknya soal Olimpiade itu. Jadi artinya kalau kita tahu caranya begitu, ya menjadi mudah gitu ya. Tapi kalau tadi kita menggunakan eliminasi substitusi itu memang bisa juga sih, tapi panjang gitu ya.
Ya, cukup. Oke, bisa ya. Bahkan lama sekali. Yap. Oke, baik. Berarti ini ya. Jadi mungkin nanti kalau ada siswa yang pengen belajar tentang Olimpiade itu ya seperti inilah kira-kira ya. Jadi caranya gitu ya. Oke. Nah, biasanya mungkin Mas Udin. Jadi kalau misalkan mau ikut kegiatan-kegiatan Olimpiade ini gimana sih caranya? Baik, kalau biasanya kalau sekarang ini yang saya pahami beberapa sekolah sudah punya eh, seleksi awal atau pembinaan di Di awal. tingkat sekolah berarti sudah ada sekarang ya? Ya, tingkat sekolah seperti Model, Mm-hmm. SMA 8, Pekanbaru, SMA Dharma Yuda. Nah, itu kemudian mereka sudah dari awal mereka udah jejaring atau punya saringan sendiri. Kalau di SMA-SMA seperti daerah rasanya ada, cuman mungkin tidak begitu ada. Kenapa? Karena saya sendiri di SMA Tembilahan itu begitu ada keluar pengumuman dari pemerintah kayaknya baru dipanggil. Kenapa? Karena memang tuntutan pengajian sekolah sudah tidak memungkinkan. Memungkinkan siswa itu untuk belajar lebih gitu. Apalagi sekarang ini tugas siswa itu diberikan oleh guru-gurunya, ya Allah lumayan membuat mereka menangis lah. Ya. Oke. Jadi berarti kalau misalkan ikut jadi peserta Olimpiade atau sekarang KSN itu memang harus lewat jalur sekolah ya, nggak ada jalur pribadi gitu ya? Putusan bisa. Gitu. Tapi kalau yang umum, sebagai contoh swasta yang mengadakan kampus, nah itu boleh jalur pribadi kalau sekarang. Oh enggak, maksudnya yang jalur yang KSN resmi yang dilakukan oleh pemerintah itu, yang diadakan pemerintah memang betul-betul harus utusan sekolah begitu ya? Utusan sekolah, utusan kabupaten berjenjang sampai ke atas gitu ya? Iya benar. Oke, tapi kalau misalkan ada lembaga, entah kampus, entah lembaga swasta lain yang mengadakan, boleh secara personal ya? Ya. Oke, mungkin tutup dulu Mas biar kelihatan ini. Ya, ini. Ya. Oke, ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Gimana sih? Ada pengalaman ini nggak? Pengalaman enaknya nggak membina Olimpiade ini? Ya, tentunya banyak sekali ya. Terkadang kan seperti saya kan belum senior Pak. Belum guru senior. Jadi itu rata-rata siswa itu adalah titipan. Oh ini yang pintar katanya guru yang lain. Nah ini menjadi sebenarnya di hati saya tidak seperti itu gitu. Saya memang kalau secara profesional memang harus menyeleksi mereka gitu kan. Nah, menyeleksi sementara ini kan biasanya sekolah-sekolah yang juara-juara kelas. Nah, itu yang diambil, yang harus kita bina. Ya kita mau mengatakan ini tidak sesuai dengan apa, enggak bisa juga karena kita bukan guru senior, kecuali kita guru senior ya punya vokal lah untuk menyampaikan itu. Jadi kendalanya seperti itu menurut saya. Oke, mungkin terakhir gini, pernah saya dengar ungkapan gini. Jadi kalau misalkan belajar matematika itu, suka matematika itu kayak sama dengan suka bahasa gitu. Jadi harus ada istilahnya harus ada yang betul-betul istilahnya ya bibitnya gitu ya. Itu gimana sih? Atau apakah orang sembarang bisa gitu ikut peserta Olimpiade itu gitu? Kalau misalkan saya ingin, misalkan, tapi kemampuan awalnya saya nggak terlalu ini. Bisa nggak di upgrade gitu, bisa menjadi orang yang mantap matematikanya gitu, atau seperti apa gitu, atau memang harus dari awal sudah punya naluri matematika yang bagus gitu, atau gimana? Nah jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama saya tadi menangkap bahwa misalkan nih basic anaknya enggak begitu ada lah, bahkan bisa dikatakan nggak ada gitu ya untuk di matematika. Karena ini sebenarnya bisa saja dibina, tetapi karena keadaan kita itu waktu pembinaan di sekolah itu ada targetnya beberapa kali gitu, yang kalau di sekolah negeri. Nah kita boleh
kita boleh lebih daripada target, tetapi kita mohon maaf kalau di sekolah kan kita ada hitung-hitungannya. Kita dibayar itu 8 kali. Nah, 8 kali dibayar. Jadi kalau dia kecuali kita bina seikhlasnya ya berarti ya bisa saja, tetapi ya karena di sekolah itu ada absennya, ada ininya. Bisa kita seanunya gitu. Oke. Sesuka berarti, hati kita tak bisa. Jadi kaitannya dengan anggaran lah ya. Ya. Ini, misalkan ada orang yang secara pribadi pingin gitu ya. Jadi kan misalkan tapi kemampuan matematikanya nggak terlalu, tapi dia pengen ikut Olimpiade gitu. Jadi biasanya gimana? Apakah ada tes awalnya dulu? Jadi kalau yang misalkan yang mau ikut lomba lah gitu ya, mungkin yang tingkatnya lebih tinggi ya. Kalau sekolah kan sudah otomatis sekolah yang mengadakan gitu ya. Misalkan yang lebih tinggi gitu, yang kayak tadi internasional itu biasanya ada syarat-syarat tersendiri nggak? Yang misalkan Udin udah ini kan, Mas Udin ini kan udah berapa kali ikut melatih lah gitu ya di lembaga yang itu ada syarat tertentu nggak kalau mau diikutkan menjadi salah satu peserta untuk di pembinaan itu? Iya benar Pak. Mereka itu harus punya medali minimal. Ada sertifikat medali. Nah, jadi mereka itu memang yang dibina oleh yang bisa golnya itu nanti jauh, itu mereka syarat masuk itu udah harus ada sertifikat medali minimal provinsi gitu. Nah, jadi memang agak sulit untuk yang awal gitu kan. Oke. Artinya berarti kalau yang ujuk-ujuk tiba-tiba misalkan mau ikut Olimpiade tapi dia baru belajar matematikanya, mungkin suka matematikanya dari tingkat SMP atau SMA dulu, mungkin agak susah ya. Jadi ya agak susah. Artinya mungkin kalau pengen misalkan anak kita mau aktif atau mungkin fokus atau apalah ya, ikut di perlombaan-perlombaan yang ajangnya mungkin udah lebih jauh ya, tingkat internasional, berarti mungkin pembinanya mulai dari tingkat SD gitu ya. Bahkan mungkin lebih kecil dari itu ya. Oke. Mungkin ini nih namanya? Gimana? Kalau yang SD itu Pak, yang ada di grup itu, di grup P3 itu di TV namanya, dia pernah juara di Amerika itu. Tingkat SD. Oh ya, waktu SD waktu itu. Sekarang dia diterima di SMA-nya beasiswa penuh kalau nggak salah saya. Oke. Ya. Saya pernah komunikasi sama ibunya, sama mamanya, gitu. Oke. Jadi artinya berarti mungkin kalau ada keinginan lebih jauh, anaknya terlibat di kompetisi seperti itu, memang betul-betul disiapkan dari awal gitu ya. Jadi nggak bisa serta-merta misalkan tiba-tiba di SMA ikut langsung gitu ya. Dan biasanya mungkin ada terkendala ya, nggak akan bisa maksimal gitu ya mencapai itu ya. Ya. Gitu ya. Oke, ini luar biasa perbincangannya nih. Jadi intinya sebenarnya harus kalau mau ikut di kegiatan-kegiatan yang berbau lomba-lomba kayak gini, memang harus disiapkan dari awal ya. Kalau mau mengharapkan hasil yang lebih bagus lah begitu ya, seperti itu. Ya, oke, ini terima kasih Bang Mas Udin ya, Mas Udin bukan Bang Udin. Nah, oke, Mas Udin sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang ya nih. Jadi kayaknya kita harus nih ada waktu yang lain ini. Ini tadi kan baru satu soal, kayaknya sudah jadi ada kelihatan menarik melihat soal itu. Jadi kalau dikerjakan dengan cara yang biasa gitu kan panjang, tapi ternyata dengan ada triknya gitu ya. Tapi memang tadi ya ada catatannya ya, tidak semua soal Olimpiade itu punya trik gitu ya. Ada memang betul-betul dengan caranya. Oke. Nah, ini mungkin terakhir nih. Kalau ada yang mau gitu ya, dibimbing sama Mas Udin untuk Olimpiade gitu, ada nomor ini nggak? Nanti mungkin bisa ya dikasih ya nomornya ya. Iya. Oke, ya. Atau mungkin mau disebutkan boleh? Ya, kalau saya memang masih juga menerima bimbingan online biasanya. Melalui WA saya tuh 0853 0853 04 ya 1735. Nah, itu WA saya. Ulangi Mas, 08 ya. 08 ulang. 0853
7404 1735. Oke, ya mungkin yang tertarik ya atau ada keinginan untuk belajar matematika lebih jauh maksudnya, terutama tentang soal-soal yang berbau olimpiade atau KSN tadi, mungkin bisa tadi menghubungi Mas Udin ya, bisa diskusi ya. Mungkin kalaupun nggak langsung ikut bimbingan, mungkin bisa ada istilahnya sharing dulu ya, sharing-sharing gitu ya. Oke, mungkin itu saja Mas Udin. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan makin sukses ya. Sukses di tadi pembinaan olimpiade, sukses juga ngajar di sekolah ya. Jadi walaupun bagaimanapun tetap mengajar di sekolah tetap harus ini ya dilaksanakan ya. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang ringan ya sore ini bersama Mas Udin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir ya silakan ya yang suka dengan video ini silakan di like, komen dan subscribe ya. Jadi bagi yang belum atau komen nanti di kolom komentar. Saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.